Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfaizatul Karoma dari Prodi PIAUD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana mensikapi coronavirus dilihat dari kewarganegaraan. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, mari kita bahas apa sih coronavirus ini. Coronavirus adalah penyakit yang masih berkeluarga dengan penyakit infeksi saluran pernafasan, yang contoh penyakitnya adalah salah satunya adalah flu. Banyak orang yang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam seumur hidup ya. Terus penyebaran penyakit COVID ini sangat mudah. Apabila orang tersebut sudah terjangkit virus corona ini, dia bisa menularkan kepada orang lain dengan cara pencipratan air liur. Nah, makanya di situ kita sekarang melakukan pencegahan dengan salah satu caranya juga adalah menggunakan masker, terus tetap di rumah aja. Nah, terus yang selanjutnya cara penyebarannya adalah ketika dia bersin, itu dari hidung, tangan, itu dia bisa menularkannya. Contohnya dengan berpegangan dengan orang lain, itu di situ penyakit atau virus itu bisa menular. Terus untuk COVID-19 ini, masa inkubasi itu belum diketahui secara pasti ya. Namun rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan secara pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan nih. Virus COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi banyak bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala infeksi virus corona menimbulkan beragam. Gejalanya banyak banget. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala corona yang terbilang ringan. Yang pertama itu hidung ini beringus, yang kedua sakit kepala, yang ketiga batuk, yang keempat sakit tenggorokan, dan yang kelima demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia atau disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada atau sesak saat bernafas, dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu, contoh orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan lemah, bayi, dan lansia. Dan selanjutnya kita bahas mengenai apa sih sebenarnya kewarganegaraan itu. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu, khususnya di suatu negara ya, yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang dimiliki di sebuah negara, seseorang warga negara berhak memiliki sponsor dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewarganegaraan. Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewarganegaraan ini menjadi penting karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak yang berbeda-beda bagi warga negaranya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan. Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Contoh, secara hukum beberapa subjek suatu negara yang berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam
partisipasi ekonomi, pelayanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran kewarganegaraan yang diberikan di sekolah-sekolah. Contohnya pendidikan kewarganegaraan atau bisa disebut dengan PKN ya. Terus sudah jelaskan pengertian keduanya tadi, langsung saja kita bahas bagaimana mensikapi coronavirus dilihat dari kewarganegaraan. Dalam filosofi kewarganegaraan aktif, seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuan bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerjasama sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya tadi kan. Nah, kesimpulan di atas dapat diartikan dengan sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati peraturan pemerintah dan mendukung segala program yang mereka buat untuk memberantas coronavirus tersebut agar tidak semakin meluas dengan cara yang telah dihimbaukan. Penanggulangan virus corona yang sudah masuk ke Indonesia memerlukan antisipasi banyak pihak, mulai dari masyarakat umum, pemerintah, dinas terkait dalam hal ini, dan dinas kesehatan. Data terbaru tentang virus corona di Indonesia sudah seharusnya bersumber pada data valid yang dipublikasikan oleh pihak relevan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dinas perwakilannya di wilayah masing-masing. Selain itu, kita diharapkan tetap tenang, tidak ada halangan untuk beraktivitas sehari-hari, tidak perlu merasa khawatir, merasa cemas, dan ketakutan secara berlebihan, serta jangan menyalahgunakan serta menyalahartikan tentang virus corona ini dengan upaya-upaya yang berlebihan. Upaya tersebut di atas dilakukan oleh segelintir orang dengan tujuan tertentu. Sangat disayangkan melihat masih banyak oknum yang memanfaatkan celah peristiwa merebaknya virus corona di Indonesia. Nah, contohnya kasusnya adalah pembelian masker secara berlebihan dan menjualnya dengan harga yang mahal. Nah, itu dilakukan dengan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Itu contoh yang tidak baik ya. Terus seperti panik memborong banyak makanan. Nah, ini yang tadi dimaksud contohnya dengan bekerja sama gitu loh memberantasnya dan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri gitu. Pada akhirnya dalam perfeksi tenaga kesehatan masyarakat yang perlu diingatkan untuk tidak melakukan kegiatan yang berlebihan, tidak perlu merasakan panik dan ketakutan yang berlebihan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari meskipun kegiatan kita tuh di rumah aja gitu ya. Terus dan sekarang kan udah diadakan new normal ya. Dengan adanya new normal ini kita bisa melakukan kegiatan di luar tapi dengan syarat, dengan ketentuan tertentu. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah berjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, yang ketiga adalah selalu memakai hand sanitizer, dan yang selanjutnya adalah mencuci tangan. Habis keluar rumah harus mencuci tangan. Terus kita tuh sebagai masyarakat diharapkan untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat sebagai upaya pencegahan terhadap virus corona ini yang tadi udah tak bilangin. Terus kita seharusnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau nggak ada keperluan apa-apa nggak usah keluar rumah. Terus yang terpenting jaga kesehatan, jaga imun, jangan sampai stres. Maksudnya
Coronavirus ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia apabila imun manusia tersebut itu lemah. Jadi jangan sampai telat makan apa segala macam, pokoknya jaga kesehatan ya dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.